dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Halo, Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa baiknya, amin. Amin. Gimana liburan kemarin? Seneng? Seneng ya? Seneng. Baik, hari ini saya mau bicara mengenai mutiara yang berharga. Mutiara yang berharga. Di setiap hidup kita pasti mengalami yang namanya kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti ingin mengalami yang namanya keadaan baik, keadaan buruk, tantangan, pencobaan. Kita butuh mujizat Tuhan. Termasuk mungkin saudara di tempat ini, hari ini saudara sangat membutuhkan mujizat Tuhan sehingga saudara datang di Miracle Service ini. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa tetap ada di jalurnya Tuhan, kita butuh pewahyuan dari Tuhan. Tanpa pewahyuan yang dari Tuhan, kita ini binasa. Tanpa pewahyuan yang melekat, kata-kata yang melekat dari Tuhan di dalam kehidupan kita nggak akan sanggup ngadepi ini. Kita nggak tahu apakah kita bisa menyelesaikan hasil akhir kita dengan baik. Salah satu pewahyuan yang Alkitab ajarkan di dalam Alkitab di dalam kehidupan kita adalah di Matius 13 ayat yang ke-45 sampai 46. Matius 13 ayat 45 sampai 46. Saudara boleh baca dengan saya sama-sama. Oke, siap? Halo? Oke, Matius 13 ayat yang 45 sampai 46. 1, 2, 3. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Apa yang Alkitab ajarkan? Bertahun-tahun saya baca ini, ngomong apa ya? Ngomong apa? Saya dapatkan satu pewahyuan bahwa siapa pedagang itu? Pedagang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan mutiara yang berharga itu adalah diri kita. Tuhan Yesus mencari sesuatu yang berharga dari diri kita. Dan dia rela menjual segala sesuatu. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya dia bisa menemukan sesuatu yang berharga dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita mau lihat sih, bagaimana sih mutiara yang alami, secara alami itu terbentuk. Kita mau lihat videonya sama-sama biar kita dapat gambarannya ya. A pearl is created by an oyster or mollusk, quite by accident. Pearl-producing oysters are simple creatures that languish in water and feed on plankton. Occasionally, while the mollusks passively feed, a grain of sand or parasite will lodge itself inside the soft inner body of the oyster, causing its host great discomfort. Unable to expel the intruder, the oyster engages a defense mechanism within its body to protect itself from the intruder. The oyster begins to secrete a smooth, hard, crystalline substance around the intruder in order to protect itself. This substance is calcium carbonate based and is commonly referred to as nacre. As long as the intruder remains within its body, the oyster will continue to deposit nacre around it, layer upon layer. After a few years, the intruder will be totally encased in a smooth and lustrous cocoon of nacre, which has now become a pearl. But how precious pearls are formed from what an oyster regards as merely protection against irritation is one of nature's most prized secrets. For all his technology and science, man is still unable to recreate this phenomenon outside of an oyster. For nacre is not just a soothing substance. It is composed of millions of microscopic crystals, each aligned perfectly so that light passing along the axis of one is reflected and refracted by the other to produce a tapestry of light and color.
Yaitu tadi videonya bagaimana kerang itu, mutiara itu terbentuk secara alami dari kerang. Jadi pada kerang itu adalah makhluk hidup yang gak berdaya. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Yang dia lakukan cuma buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ketika dia sedang makan, ada butir pasir yang ujung-ujungnya itu tajam. Dan itu masuk ke dalam tubuhnya. Karena dia tajam, melukai dagingnya, melukai dirinya. Kerang ini untuk dia melindungi dirinya dari luka tersebut, dari kesakitan tersebut, dia mengeluarkan neker. Jadi dia melapisi pasir tersebut dengan lapisan yang halus. Bertahun-tahun dia akan lapisi terus pasir tersebut. Sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan mutiara yang sangat berharga. Dan lapisan neker tersebut, itu isinya adalah terdiri dari kristal yang sifatnya sangat kecil. Dan dia itu bisa merefleksi, bisa warnanya itu bagus, bentuknya itu bagus. Dan mutiara kalau saya pelajari itu adalah satu-satunya perhiasan mahal yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Jadi kalau saudara tahu ada perhiasan yang lain yang mahal-mahal, tetapi mereka itu tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Mereka dihasilkan oleh mineral dari dalam tanah. Hanya mutiara satu-satunya yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Kemudian saya doa, Tuhan, apa sih Tuhan? Apa? Terus apa yang mau Tuhan lihat di dalam kehidupan kami? Apa mutiara apa yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupan kami? Saya doa, Tuhan cuma jawab satu, pengampunan. Salah satu lapisan itu adalah pengampunan. Pengampunan, coba ngomong ke kanan kirinya, pengampunan. Pengampunan. Pengampunan terhadap sesuatu yang menyakitkan hati kita. Menyakitkan diri kita. Ada luka di dalam diri kita. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang berharga dari peristiwa atau orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita melepaskan pengampunan. Pengampunan terhadap apa? Pengampunan terhadap apa? Pengampunan terhadap diri sendiri. Mungkin saudara, mungkin saya pernah melakukan sesuatu yang sangat buruk di masa lalu kita. Sehingga sampai kita pun tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita marah, kenapa aku melakukan hal itu? Kenapa sampai ujung-ujungnya aku di kondisi seperti ini? Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Pengampunan terhadap apa lagi? Pengampunan terhadap lingkungan, pengampunan terhadap keadaan. Nggak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tetapi satu lingkungan membuat kita itu pahit. Satu lingkungan membuat suatu kondisi yang membuat kita sangat pahit. 2 minggu yang lalu saya ini kehilangan kakak saya kandung di atas saya persis. Kakak saya ini lahir dengan kondisi dia itu terkena hidrosefalus. Jadi cairan dalam otaknya tidak bisa turun ke tubuhnya sehingga kepalanya besar dan dia nggak bisa berjalan. Seumur hidupnya nggak pernah bisa berjalan. Pada waktu saya masih kecil, saya masih nggak ngerti gitu, saya belum di dalam Tuhan, saya ngomong, saya marah, kenapa kok kakak saya dibuat keadaan seperti ini? Padahal dia juga berhak mendapatkan hal yang sama seperti yang saudara-saudara lainnya yang dia dapatkan. Saya marah, tetapi di dalam Tuhan saya ngerti gitu loh, kondisi seperti itu pun Tuhan mau melakukan sesuatu yang indah buat keluarga kami. Keadaan apa di dalam kehidupan saudara yang membuat saudara tidak bisa mengampuni? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tidak ada yang menyakiti saudara. Tidak ada yang melukai saudara. Tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan mau nyatakan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, pengampunan terhadap apa? Orang yang selalu menyakiti kita. Orang yang mungkin memfitnah kita. Orang yang mungkin selalu meremehkan kita, memandang rendah kita. Kata-katanya itu kalau didengar, nyelekit kayak gitu. Selalu memusuhi kita, selalu ngomong buruk tentang kita. Bagaimana kita melepaskan pengampunan terhadap orang seperti ini? Contohnya kalau
Ini contoh ya, kalau saya, seumpama saya ini ada orang yang selalu menyakiti saya. Saya tahu kesukaannya orang itu rambutan, katakan rambutan. Saya tahu dia suka rambutan. Saya mau mengampuni orang ini. Saya tahu saya harus menghasilkan mutiara yang indah di dalam kehidupan saya. Saya harus ngampuni orang ini. Maka saya kirimi orang ini rambutan. Saya nanya ke saudara, kalau orang itu sangat membenci kita, biasanya reaksi apa yang kita dapat kalau kita kirimi sesuatu yang dia suka? Melengos. Tambah dikata-katai bisa? Ditolak? Dikembalikan? Bisa? Apa yang saudara rasakan pada waktu saudara ngalami itu? Sakit toh? Sakit. Tapi kayak kerang tadi. Jangan berhenti memproduksi pengampunan. Jangan berhenti memproduksi pengampunan. Ampuni lagi, ampuni lagi. Saya percaya kalau kita lakukan itu berkali-kali, kamu tidak mau rambutan tak kirimi yang lain. Jus rambutan besok. Tidak mau jus rambutan besok tak kirimi. Roti apa? Tak kirimi. Atau saya tetap baik, saya tetap tersenyum, saya tetap ramah ke orang itu. Saya tetap berdoa buat orang itu. Saya tetap mengampuni orang itu. Saya percaya pada akhirnya yang keluar bukan lagi sakit hati di dalam diri kita. Tapi apa? Belas kasihan. Kok sakno ya orang ini? Saudara lihat, pada waktu kita mengampuni orang lain, orang itu mungkin tidak berubah. Orang itu mungkin tetap sama. Tetapi hati kita sudah berubah, amin. Amin. Hati kita penuh dengan belas kasihan. Dan di dalam diri kita menghasilkan mutiara yang indah. Saudara sedang membentuk mutiara yang indah di dalam diri saudara. Saya tuh percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, sangat baik. Kenapa Tuhan ngomong kalau ada orang yang jahat kepadamu, ampuni. Karena Tuhan pencipta kita. Dia paling tahu mekanisme tubuh kita. Dia paling tahu mekanisme jiwa kita. Kalau dia itu penemu hidup kita, dia bisa menulis manual book, dia menulis buku panduan atas hidup kita. Dia tahu cara yang terbaik untuk menyembuhkan saudara adalah dengan saudara mengampuni. Lepaskan pengampunan. Ampuni keadaan. Ampuni diri saudara sendiri. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara. Saya percaya pengampunan itu melepaskan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara sore ini datang membutuhkan mujizat, mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Tetapi butuh kerjasama dari saudara. Butuh kerjasama dari saudara. Pada waktu Petrus disuruh dia itu untuk menerima mujizat yang ikan yang dia bisa mancing banyak. Petrus itu kan harus pergi dulu ke Tuhan Yesus suruh gini. Kamu pergi ke tempat yang dalam, kemudian lemparkanlah jalamu. Kemudian Petrus menerima mujizatnya. Petrus taat. Petrus taat sama kata-katanya Tuhan Yesus. Dan sore ini Tuhan mau saudara dan saya mengampuni. Saya tidak tahu apa yang perlu saudara ampuni di dalam kehidupan saudara. Tapi saya percaya, jika saudara mulai mengampuni, berkat damai sejahtera Tuhan pasti turun dalam kehidupan saudara. Berkat sukacita pasti turun di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa melihat rencana Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Dan pengampunan itu menyembuhkan tubuh saudara. Amin. Coba ngomong ke kanan kirinya, ampuni. Ampuni. Jangan berhenti mengampuni, amin. Kita lihat sama-sama. Pada waktu mutiara itu terbentuk lapis demi lapis di dalam kehidupan kita. Kita lihat Tuhan Yesus mencari itu dalam tiap diri saudara, amin. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita minta mujizatnya terjadi sore ini. Saya percaya mujizat Tuhan itu masih terjadi. Mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Lepaskan pengampunanmu.